Halo teman-teman, gue dapat lagi nih email dari Google ya, dari Google atau YouTube perihal ada orang yang melaporkan konten gua. Mari kita lihat teman-teman ya, karena kemarin sudah ada dua kali ya, sudah ada dua kali orang yang nggak jelas mengaku-ngaku sebagai perwakilan Kementerian Keuangan, tidak ada surat kuasa, kemudian melaporkan gue. Dan sekarang ada satu lagi nih ya, apakah semua pegawai Kementerian Keuangan akan laporin konten gua? Coba kita lihat teman-teman ya, kita lihat. Teman-teman silakan berkomentar ya karena gua nggak ngerti hukumnya nih. Bagaimana hukumnya nih ya? Jadi ini adalah dari Google, intinya ada orang ngelaporin gue gitu kan, ngelaporin gue mengenai konten gue. Nah, pelapornya adalah Erwin Kurniawan. Oke, Erwin Kurniawan ya. Kita copy dulu nama orang ini ya. Nah, dia ini merepresentasi atau mewakili Kementerian Keuangan. Jadi resmi loh ya, dia mewakili Kementerian Keuangan. Tentu saja pertanyaan kita yang pertama kali adalah apakah dia punya surat kuasa? Iya dong. Apakah semua orang boleh sembarangan mewakili Kementerian Keuangan menggunakan institusi resmi ya? Ini kan institusi resmi ini ya. Dia mengaku sebagai perwakilan resmi dari institusi melakukan laporan resmi kepada perusahaan Google gitu kan. Nah, dia mengklaim bahwa monetisasi dokumen lembaga tanpa hak untuk dijadikan konten streaming dengan narasi negatif dan menguntungkan diri pribadi. Gitu kan? Nah, pertanyaan gua, itu melanggar hukum apa? Kan nggak jelas nih. Ya kan nggak jelas teman-teman ya. Ya, apakah ini nggak senangnya pribadi lu sebagai Erwin, atau nggak senangnya Kementerian Keuangan sebagai lembaga, ataukah ini melanggar hukum? Ini nggak jelas, teman-teman ya. Kita kulik satu-satu nih. Monetisasi dokumen lembaga. Maksudnya apa? Ini kan masih diuraikan nih. Kalau orang hukum kan baca baca sebuah tulisan harus diuraikan. Apa definisi dari monetisasi dokumen lembaga? Apakah gue menjual dokumen lembaga tersebut sehingga gue dapat duit gitu ya? Apa definisinya apa yang nggak jelas ya? Kemudian tanpa hak dia bilang. Tanpa hak bagaimana? Ini dokumen gue dapatkan secara sah. Dokumen itu adalah dokumen yang dibuka dan terbuka untuk umum di pengadilan. Dokumen pengadilan, bukan sebuah dokumen yang gue curi di sebuah tempat di, entah di mana ya, enggak. Dokumen itu adalah dokumen yang diserahkan kepada hakim di pada sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum dan gue dapatkan secara sah ya di pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi dokumen itu setelah gue dapatkan sudah menjadi milik gue, gitu dong. Dan gue berhak dong untuk mempublikasikannya supaya masyarakat teredukasi, ya dong. Kemudian untuk dijadikan konten streaming, gue tidak streaming ya, mohon maaf ya, gue tidak streaming. Gue cuma streaming di live Instagram. Tapi gue tidak streaming di YouTube ya. Coba dikoreksi ya si siapa Erwin Kurniawan ini. Kemudian dengan narasi negatif. Nah ini nggak jelas nih. Apa maksudnya definisi dari narasi negatif? Maksudnya bagaimana? Apakah pejabat pemerintah itu tidak boleh dikritik? Itu dulu nih. Atau kalau dia boleh dikritik, tetapi apakah kritiknya itu harus ngikutin maunya lu? Atau gimana? Apa definisi dari narasi negatif? Ini nggak jelas nih ya. Nah, kemudian menguntungkan diri pribadi. Apa definisi yang menguntungkan diri pribadi? Jangan sampai gue ditomlembongkan ini ya. Gue Apa maksudnya definisi menguntungkan diri pribadi? Jadi harus jelas ya Pak Erwin ya. Eh, Kalau lu nggak ngerti hukum, coba lu bertanya dahulu kepada Biro Hukum ya daripada jadi masalah hukum kan. Mending lu konsultasi dulu dengan Biro Hukum, oke? Dua dokumen ini yang dikomplain oleh si Erwin ini ada dua ini. Yang pertama adalah surat kuasa dari Farid nih. Ini adalah Farid Batiar, Hadi Susilo, Fauzi, Oon, dan kawan-kawannya ya. Kepada siapa? Abdon, Octavian, Fajar. Ada nggak? Siapa tadi namanya? Ada nggak si Erwin Kurniawan di sini? Asti, Etri, Ari, Rahmat, Dewi, Bari, nggak ada. Tidak ada, Bos. Tidak ada ya. Tidak ada. Karena dia tergugat kan. Dia tergugat, kemudian dia memberikan kuasa kepada orang-orang kan, teman-teman nih, Farid Batiar, kawan-kawan ya. Tidak ada. Tidak ada. Nah, ya. Kemudian yang kedua ini. Ini yang kemarin ya sudah teman-teman sudah tahu ya, ada SKUD 538 ini dari Oknum Menteri ya. Oknum Menteri Keuangan kemudian memberikan kuasa kepada bla bla bla. Di sini pun tidak ada ya gua rasa ya. Ada 36 orang di sini dan gua rasa tidak ada Erwin di sini ya. Gue coba kontrol F Erwin. Tidak ada ya. Tidak ada Erwin di sini teman-teman ya. Tidak ada Erwin. Akhirnya coba kita cari di LHKPN ya, LHKPN. Kita cari LHKPN, ada nggak si Erwin ini? Mungkin namanya nama umum ya. Apakah banyak orang namanya
Kementerian Keuangan. Kita coba cari. LHKPN. Ada nggak? Waduh, banyak banget. Erwin Kurniawan, ada Thomas Erwin Kurniawan. Ini penelaah keberatan. Anjir, 9 miliar hartanya, bos. Anjir. Thomas. Ada lagi Erwin Kurniawan nih. Ini ada Erwin Kurniawan, panitia pengadaan barang. Kok pengadaan barang dan jasa bisa komplain? Enggak ya, gua rasa bukan dia, gua rasa ya. Gua rasa bukan dia. Thomas lagi. Lumayan juga sih Thomas ini ya. Punya harta 9,1 miliar. Hebat sekali si Thomas ini. Coba kita lihat perbandingan. Eh, dia belum lapor 2024 ya. Apakah dia resign di 2024 kita nggak tahu juga ya. Tapi hartanya lumayan ini. Naiknya, naik dikit lah ya dibanding 2022. Oke, Tangerang. Dia ini adalah Direktorat Keberatan dan Banding Penelaah Keberatan. Kenapa dia nggak ada LHKPN 2024? Apakah sudah resign? Gue nggak tahu ya, kita tidak tahu ya, ada bullying dan sebagainya. Oke, jadi gue tidak tahu juga apakah orang yang ini, tapi kalau dia harusnya lu jelas dong, lengkap dong ya. Harusnya lu lengkap dong nama lu di sini ya. Oke, jadi akhirnya gua berusaha meminta lagi informasi teman-teman ya kepada PPID seperti biasa ya, PPID Kementerian Keuangan. Kita tanya ya, tanggal 20 Agustus ini gua dapat email laporan konten dari Google YouTube ya. Pelapornya adalah Erwin Kurniawan yang mengaku sebagai perwakilan Menteri Keuangan ya. Jadi gue masih minta informasi nih. Yang pertama, apakah benar Kementerian Keuangan adalah lembaga resmi yang dimaksudkan tersebut ya? Atau hanya seseorang yang tidak jelas yang mengaku-ngaku saja? Kemudian apakah benar Kementerian Keuangan memberikan Erwin Kurniawan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan ya? Karena nggak boleh sembarangan dong, nggak boleh sembarangan ya. Jika iya, maka gue mesti minta dong salinan surat kuasanya atau surat tugas atau dokumen lainnya sebagai dokumen resmi perwakilan tersebut. Yang ketiga adalah minta identitas pejabat bernama Erwin Kurniawan tersebut ya. Berapa nomor pegawainya? Di mana alamatnya? Kontaknya mana? Ya, supaya gue bisa edukasi dia itu sebagai pelayan rakyat yang makan gaji dari uang rakyat. Karena Erwin Kurniawan ini bertindak mewakili Kementerian Keuangan, saya minta juga dong informasi kepada Kemenkeu apa dasar hukum permasalahan yang diajukan tersebut, gitu ya. Jadi lu ini komplainin ini apakah cuman karena nggak senang secara pribadi atau nggak senang secara lembaga atau gue melanggar hukum? Beda loh ya. Kalau lu nggak senang secara pribadi atau lembaga, ya lu simpan di kepala lu aja, lu nggak boleh bertindak. Tapi kalau lu bertindak, kalau tindakan lu ini menyebabkan kerugian bagi orang lain, bisa masuk ranah hukum ya, bahaya sekali gitu. Nah, dan dia hanya menyampaikan klaim seperti ini, tidak ada dasar hukumnya. Ya, coba teman-teman komentar deh ya. Apakah SK-nya surat kuasanya Farid Bahtiar ini dan surat kuasanya Menteri Keuangan ini merupakan dokumen rahasia atau bukan dokumen rahasia? Apakah dokumen tersebut dapat dikomplain oleh seseorang ya? Padahal dokumen tersebut adalah dokumen yang dibikin pakai uang rakyat, dicetak pakai uang rakyat, dan gua dapatkan secara sah di pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Bukan dokumen yang gue curi dari sebuah tempat, bukan ya? Oke, teman-teman ya, silakan di komentar. eh Sebagai negara demokrasi, kita jangan mau dibungkam, teman-teman ya. Sebagai negara demokrasi, kita jangan mau dibungkam atau diintimidasi oleh oknum-oknum, apalagi orang yang berkuasa ya, atau orang yang merasa dirinya berkuasa. Padahal yang terbalik ya, yang berkuasa adalah rakyat, sementara pejabat adalah pelayan rakyat. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.